Halo, selamat malam Mitra Prive. Gimana kabarnya hari ini? Yang pasti kita semua baik ya Bapak dan Ibu ya. Nah, hari ini kita jumpa lagi dengan saya Andreas eh, dan saya hari ini dengan Ibu Fania ya. Bapak dan Ibu ya. Hari ini sangat luar biasa sekali karena Bu Fania pengen berbagi, mau mau sharing ya tentang bagaimana produk kita ya menghadapi yang namanya autoimun atau psoriasis ya Bapak dan Ibu ya. Nah ini, cuman saya pengen kenalan dulu nih sama Bapak Ibu nih ya untuk autoimun ya produk Prive. Nah di sini saya mau sapa-sapa dulu nih Bapak dan Ibu ya. Ini ada dari mana aja nih Bapak dan Ibu? Coba saya pengen lihat semangatnya Bapak dan Ibu. Tapi sebelumnya mungkin kita harus salam-salaman dulu ya. Kalau dari Prive itu budayanya itu sehat, Iteraker, sehat, cantik, kaya. Cuma kalau saya harusnya ganteng ya Bapak dan Ibu ya. Oke, baik. Bapak dan Ibu, saya ucapkan terima kasih dan yang pasti saya selamat malam. Assalamualaikum untuk Bapak dan Ibu ya. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk kita sama-sama mendengarkan banyak informasi tentang Prive Bapak dan Ibu. Ya, ini sangat luar biasa sekali bagi Bapak Ibu yang selalu ikut Zoom karena makin banyak kita tahu, makin kita yakin dengan Prive Bapak dan Ibu ya. Kalau makin kita yakin dengan Prive, maka saya berani jamin bahwa Bapak Ibu pasti akan berhasil di bisnis Prive-nya. Oke ya Bapak Ibu ya. Kalau gitu, Bapak Ibu, saya ingin tanya dulu kepada Bapak Ibu nih. Kita chat-chat. Coba siapkan chatnya Bapak dan Ibu ya. Bapak Ibu siap untuk belajar Bapak Ibu hari ini? Kita sama-sama belajar Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu siap, tulis siap ya. Siap. Ayo, ayo semuanya tulis siap. Terima kasih Pak Ari Cahyono. Beliau bilang siap ya Bapak dan Ibu ya. Yang lain, yang lain, yang lain. Ayo ketik ketik siap Bapak dan Ibu ya. Ketik siap. Wow. Terima kasih Bapak Hans. Ya, terima kasih. Ya, yang pasti yang lain juga udah pada siap ya Bapak dan Ibu ya. Kalau sudah siap, mari. Tidak mau saya juga berpanjang lebar, saya pengen langsung serahkan kepada Ibu Fania, ya. Bu Fania, sudah siap? Siap? Oke, Bu Fania juga udah siap Bapak dan Ibu ya. Baik, kalau gitu nggak usah lama-lama lagi. Wah, terima kasih. Ya iPhone ini namanya siapa ya? iPhone. Oke, kalau gitu. Terima kasih ya. Baik, Ibu Fania, untuk waktu dan tempat saya serahkan ke Bu Fania karena teman-teman semua udah pada siap ya Bapak dan Ibu ya. Oke, selamat malam. Silakan Bu Fania. Oke, terima kasih Pak. Ini siap-siap, saya ditanya siap-siap udah kayak mau diterjunin aja. Oke, sebentar. Iya, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sudah berkumpul ya hari ini di sini. Dan banyak ini setiap minggu tuh kita selalu ketemu nama-nama yang berbeda ya. Dan di sini juga banyak banget nama-nama yang beda-beda. Beda dari sebelum-sebelumnya maksudnya. Apa kabar Anda semuanya? Semoga Anda di sana sehat selalu. Dan hari ini Jakarta super macet, Bapak Ibu, buset dah ya. Jakarta, maaf saya lagi meler. Jakarta super macet karena salah satunya selain hari Jumat ada konser juga. Jadi macet banget. Ya mungkin Anda yang di Jabodetabek mungkin berasa juga hari ini. Tapi untuk Anda yang di luar kota, semoga di sana cuacanya baik ya. Ngomongin tentang cuaca, hari ini saya akan sharing kepada Anda tentang psoriasis. Ya, BSD hadir. Ya, saya mau sharing kepada Anda tentang psoriasis. Psoriasis itu sendiri kalau saya boleh tanya nih untuk Anda semuanya, Anda tahu nggak sih psoriasis itu apa? Psoriasis. Coba yang tahu ketik di laman chat. Saya mau tahu psoriasis apa. Ada yang tahu nggak? Tahu dong. Penyakit kulit kayak koreng. Oke. Biasanya gatal nggak sembuh-sembuh karena stres. Waduh, Pak Ari, saya stres loh. Tapi jangan gatal-gatal. Oke, biasanya gatal nggak sembuh-sembuh karena stres. Oke. Oke, Pak Irawan belum tahu. Oke, psoriasis. Oke.
di sini ada nggak yang mungkin Anda sendiri atau ada sanak keluarga yang sedang mengalami psoriasis? Ya, moga-moga ada. Ya, kalau nggak ada ini bisa menjadi ilmu tambahan hari ini ya. Setiap minggu ada aja pengetahuan yang kita saling berbagi. Jadi, kenapa saya mengangkat tema psoriasis hari ini, Bapak Ibu? Karena kalau saya itu, kalau bikin materi itu adalah based on dasarnya saya ngelihat di kantor itu, member itu datang dengan keluhan apa. Ya, kemudian atau yang lagi ramai di Indonesia atau mungkin di dunia yang lagi dibahas. Nah, ternyata waktu saya perhatikan banyak juga orang-orang yang nggak sadar kalau ternyata mereka datang ke kantor atau mungkin orang tua kalau kita ketemu gitu ya, mereka hanya bercerita tentang tubuhnya yang kayak asam lambung lah, apa gula dan segala macam, tapi ternyata mereka tidak menyadari kondisi kesehatan kulit mereka. Ya, jadi kalau saya perhatikan ternyata kulit-kulit banyak orang tidak mengetahui bahwa ternyata kulit yang mereka rasakan itu ternyata adalah sudah di level penyakit yang lumayan parah. Karena banyak orang yang, ya kan kalau psoriasis itu atau mungkin masalah kulit kita kan ngeliatnya, cuma kering doang pakai lotion kelar gitu ya. Atau mungkin tadi ada yang bilang semacam koreng gitu ya. Mungkin kalau macam koreng kita pakai apa ya? Obat salep gitu ya, kelar seperti itu. Tapi ternyata psoriasis ini sendiri adalah penyakit kulit yang cukup fatal juga imbasnya efeknya ke tubuh kita kayak gitu. Dan sebenarnya psoriasis itu datangnya dari mana? Kenapa bisa psoriasis? Apakah psoriasis itu karena saya kelamaan nongkrong di luar atau mungkin karena makanan atau mungkin karena keturunan? Nah, habis ini kita akan cari tahu. Yang pasti benar Bapak Ibu, mungkin yang di sini ada yang mengetik penyakit kulit benar seperti koreng, wujudnya memang seperti koreng benar, gatal iya juga. Nggak sembuh-sembuh bisa juga karena kita nggak tahu sebenarnya psoriasis itu cara penyembuhannya seperti apa. Ya, banyak sekali kalau ibu-ibu yang saya ajak ngobrol gitu ya, mereka akan menganggap ini hanya masalah kulit kering kurang lotion. Ya, tapi ternyata dioles lotion terus-menerus, kok nggak kelar-kelar seperti itu ya. Oke, saya izin share screen dulu ya. Sebentar. Oke, karena share screen, saya matikan kamera. Oke, semoga sudah terlihat dengan jelas ya. Oke, produk Prive untuk autoimun ya. Jadi harapan saya adalah dengan materi hari ini, dengan materi yang kami berikan untuk Bapak Ibu semuanya, banyak pengetahuan. Anda pun juga kalau ketemu berbagai macam orang dengan latar belakang yang berbeda, dengan sakit yang mereka derita, Anda bisa dengan yakin bahwa produk Prive untuk Anda kenali gitu. Karena sayang ya kalau eh, Anda banyak tahu tapi nggak di-sharing gitu loh ya. Oke, nah, oke saya mulai ya. Psoriasis dikira kulit kering ternyata penyakit. Itu kita harus mulai cari tahu dari sekarang ya. Nah, tapi sebelumnya sebenarnya psoriasis itu kan masalah kulit ya. Masalah kulit yang nggak boleh kita anggap sebelah mata. Kalau bicara tentang tubuh kita, saya mau tahu dong, di sini ada nggak yang tahu sel tubuh? Ayo, sel tubuh apa? Sel tubuh, tahu nggak? Jangan taunya itu loh Bu, yang kalau di blow sel bagusnya tumbuh gitu. Apa itu? Sel itu apa? Ya, jadi sel tubuh itu kehidupan kita ya. Kehidupan kita, tubuh kita bisa seperti ini, tubuh kita bisa apa? Tubuh kita bisa sedemikian rupa sampai saat ini karena ada sel tubuh yang sehat. Oke. Nah, kemudian enzim. Ya, enzim Bapak Ibu tahu nggak enzim? Jangan-jangan baru tahu gara-gara launching produk Terazen lagi. Ya, jadi enzim itu adalah eh, suatu, saya bilangnya gimana ya? Itu adalah nutrisi yang membantu untuk menghidupkan sel tubuh kita, untuk menghidupkan pembuluh darah kita, dan untuk membangun struktur-struktur organ vital yang ada di dalam tubuh kita. Secara keseluruhan, enzim itu sangat dibutuhkan oleh tubuh melebihi vitamin A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya. Seperti itu. Ya, pembuluh darah itu apa? Ya, pembuluh darah itu tentunya ya darah tempat
tempat darah mengalir ya, mengalir yang tak berkesudahan di seluruh tubuh kita. Dia muter dari atas sampai bawah, muter terus-terusan. Nah, sepenting itu sel tubuh segitu pentingnya sehingga setiap sel itu sebenarnya harus punya cukup nutrisi, enzim, air, dan oksigen. Secara nutrisi kita tuh punya sayur-sayuran, buah-buahan, makanan-makanan sehat yang kita konsumsi setiap hari. Harapan saya kita masih mengkonsumsi makanan sehat ya Bapak Ibu ya, jangan gorengan terus-terusan ya. Kemudian kita memiliki cukup air, tentunya kita tiap hari minum air ya. Ingat ya, sehari setidaknya 8 gelas ya. 8 gelas, tapi terkecuali yang yang penambahan berat badannya berlebih itu, harus nambah juga ya, gitu. Oksigen, kita setiap hari bernafas, kita mencari oksigen, kita bisa mendapatkan oksigen dimanapun kita berada, tapi nggak tahu oksigennya bersih apa enggak. Makanya, kalau air itu ada Oxitep ya, kalau oksigen itu ada Ion Shield. Ya, Fania bisa aja ya. Nah, enzim itu bagaimana? Ternyata tubuh kita itu butuh enzim ya, butuh enzim. Tapi, seberapa kuat si enzim itu, masalahnya kalau misalnya dari keempat ini tidak lengkap, itu berarti tubuh kita belum perputaran kesehatannya belum sempurna, seperti itu. Nah, untuk penyerapan nutrisi biar berjalan dengan sempurna, kita harus punya asupan enzim yang cukup. Ya, enzim itu sebenarnya kita bisa mendapatkan dari makanan yang kita makan, Bapak Ibu. Tapi seiring gaya hidup kita, seiring polusi udara di sekitar kita, ternyata enzim yang masuk, makanan sehat yang masuk ke dalam tubuh kita, ternyata pasokannya tuh kurang untuk ngelawan radikal bebas yang kita hadapi setiap hari, seperti itu. Makanya kenapa kita mengalami banyak masalah, namanya tuh malnutrisi. Banyak masalah tuh kayak, ya pegel lah, sakit gigi kali, bau mulut, apa sakit tenggorokan, sakit kepala, dan segala macam itu karena ada hubungannya dengan malnutrisi. Jadi seperti itu, ya, jalannya seperti itu. Nah, kalau misalnya, sampai paling banter bukan paling banter ya, paling parah itu kalau tadi kan cuman batuk dan segala macam karena kekurangan nutrisi. Sebenarnya yang paling parah itu kalau sampai kita diemin, kita tidak, kita tidak merubah gaya hidup salah satunya, itu yang paling kita takutin adalah kalau kita terkena penyakit autoimun, ya. Kalau batuk kita bisa tahu gejalanya, kalau pusing kita bisa tahu kita bisa tahu solusinya, kalau sakit kepala mungkin Anda tidur kelar gitu, tapi autoimun kita nggak tahu. Autoimun itu, kita nggak berasa, tiba-tiba di saat usia tertentu, di saat waktu tertentu, itu waktu ke dokter udah, "Oh ini udah autoimun." Kita udah menghadapi autoimun yang berat sih sebenarnya, itu salah satu penyakit yang berat juga, gitu. Nah, autoimun itu sendiri adalah di mana tubuh kita, sel-sel dalam tubuh kita itu menyerang sel-sel sehat. Jadi dia nggak bisa tahu sel mana yang sehat, sel mana yang jahat, diserang pokoknya semuanya. Seperti itu. Ya, jadi sistem imun kita itu menyerang. Ya, padahal harusnya sel-sel sehat dalam tubuh dibiarkan mengelilingi tubuh kita seperti itu, tapi ternyata diserang. Ya, makanya itu terkena autoimun. Nah, kalau misalnya kenal tentang autoimun, apa sih yang menyebabkan orang itu autoimun? Keturunan, gaya hidup kita, jenis kelamin, kalau di sini jenis kelamin itu penyakit autoimun itu biasanya dia tuh kenanya di laki ya. Kemudian ada faktor hormon dan ada faktor infeksi. Infeksi yang kita diamkan, diamkan ternyata bisa imbasnya ke autoimun. Biasanya gejalanya itu tuh kita jadi suka capek, nyeri otot. Capek, nyeri otot itu biasanya kita suka mengabaikan. Mengabaikan tuh lebih kayak, ya maklum lah namanya juga harja hari-hari di luar di lapangan seperti itu. Jadi capek, nyeri otot, ya udah tidur seperti itu. Biasanya kita kayak gitu, tapi ternyata itu bisa jadi salah satu ya, tapi bukan berarti setiap kelelahan dan nyeri otot kita itu autoimun, enggak ya.
Kemudian kalau udah makin parah itu kulitnya ruam ya, tapi bukan alergi ya, ruam, ada bengkak di beberapa bagian badan ya, agak sedikit demam ya, nggak konsen, sulit konsentrasi ya. Dan mungkin yang paling parah itu kalau sampai mati rasa pada tangan dan kaki. Seperti itu ya. Jadi setiap orang yang kena autoimun itu mereka punya diagnosanya tuh beda-beda ya, punya rasa awalnya, gejala awal itu beda-beda, jadi nggak bisa semua disamakan. Kalau orang tipes kan semua bisa disamakan ya gejala-gejalanya seperti apa gitu. Oke, nah, oke. Oke, 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 suara, oke, nggak apa-apa. Ya, jadi saya sambil ngediktein ulang, ya, ngediktein ulang. Tadi ada teksnya sih sebenarnya, cuma mungkin ada beberapa tempat yang sinyalnya nggak kekejar ya. Jadi intinya psoriasis itu sudah dialami oleh banyak orang. Salah banyaknya adalah artis-artis. Nah, psoriasis itu sendiri sebenarnya nggak bisa disembuhkan secara 100%, tapi kita bisa menghindari, kita bisa mengecilkan potensi efek-efek psoriasis itu, ya. Dan kalau misalnya udah parah banget, ya memang harus konsultasi ke dokter, ya. Dokternya dokter kulit, oke. Nah, oke. Oke, saya lanjut ya. Ngomongin tentang psoriasis ya, apa aja sih psoriasis itu wujudnya seperti apa, bentukannya tuh seperti apa, ya? Iya, jenis psoriasis ini sendiri tuh ada 8, ya, Bapak Ibu ada 8. Yang pertama itu ada di daerah kepala. Nah, seperti ketombe tapi bukan ketombe, lebih parah, dia gatal terus ada korengnya juga, itu scalp psoriasis ya. Kemudian yang di sampingnya itu ada erythrodermic psoriasis, itu kalau di badan tuh merah-merah. Merah-merah ya seperti di gambar. Plaque psoriasis mungkin ini seperti yang tadi Bapak siapa yang bilang ya, yang kayak koreng gitu ya. Ya, bentukannya dia kayak membentuk pulau tapi ada putihnya juga. Goutte psoriasis ini dia seperti apa ya, ada bintik merah, sorry, maksudnya seperti bintik merah. Kemudian pustular psoriasis dia ada bintik merah tapi ada nanahnya ya, agak kayak jerawat ya. Sorry, agak kayak bisul, tapi bukan bisul. Flexural psoriasis ini dia biasanya seperti dia nggak nongol, nggak nonjol, tapi dia muncul merah, ya merah ngelingker seperti itu. Nail psoriasis ini adalah psoriasis yang ada di kuku. Biasanya kalau di kuku itu lebih gampang patah, rapuh, dan berubah warna, jadi lebih kuning. Arteri psoriasis ini dia udah kena ke persendian. Ya, udah kena sendi-sendi tulang. Jadi dari kedelapan ini, apakah Bapak Ibu pernah ketemu dengan orang yang seperti ini? Nah, bisa jadi itu adalah psoriasis. Atau mungkin Anda sendiri ada yang salah satu dari 8 ini bisa jadi itu Anda terkena psoriasis. Seperti itu, ya. Nah, jadi Bapak Ibu, dari kedelapan ini, psoriasis ini, itu penyakit autoimun tuh nggak bisa disembuhkan. Tapi kita bisa kendalikan, ya. Jadi bagaimana cara ngendaliin ya? Biasanya perawatan diri lebih banyak. Ya, perawatan diri lebih banyak lagi. Nambah enzim di dalam tubuh kita. Nutrisinya ditambah lagi. Mandi setiap hari. Pakai pelembab. Ya, apa kita paparkan kulit kita pada sedikit sinar matahari.
ya, sedikit sinar matahari. Jangan kayak ngejemur bayi gitu ya, itu kan mereka agak lama gitu, karena kan posisinya psoriasis itu kulit tuh lagi sensitif banget gitu. Dan hindari pemicu psoriasis kayak alkohol, apa makanan apa merokok seperti itu. Ya, pakai pelembab itu tetap harus ada karena struktur kulit paling atas psoriasis itu benar-benar lagi kering-keringnya gitu. Kalau nggak ada nutrisi dari luar itu apa namanya, nggak bisa ngurangin rasa nggak enak. Soalnya itu kalau psoriasis itu minimal gatel Bapak Ibu. Dan itu nggak enak banget, itu ganggu banget. Gatalnya itu karena selain dari si psoriasis itu sendiri, efek dari kulitnya kering. Kalau kulit kering itu cenderung ada beberapa orang yang kalau kulit kering tuh malah gatal karena kering seperti itu. Ya. Nah, selain perawatan diri untuk psoriasis gitu ya, ada lagi em, Anda bisa menambahkan cara lain. Anda bisa menambahkan cara, yaitu yang pertama diet. Ya, diet itu kayak hindari kayak susu, makanan olahan, makanan kaleng, eh, apa gula jangan banyak-banyak seperti itu diet. Itu dia juga mendukung kan itu kan namanya detox ya kita bilang ya bisa dibilang jadi detox seperti itu. Kemudian mengelola stres ya kalau bisa sih jangan stres ya. Gimana ya caranya ya? Pokoknya jangan stres deh ya. Kalau di sini jangan stres ini yang dimaksud bukan yang nggak marah-marah padahal ini waktunya untuk marah-marah tapi saya lebih mengalihkan Anda untuk coba meditasi, nulis. Ada beberapa orang yang kalau menulis, itu dia malah meredakan stres atau penatnya dia dalam keseharian biasanya dia nulis. Atau Bapak Ibu mengelola pernafasan, yoga, tai chi, nah itu bisa bantu ngurangi stres tanpa kita sadari gitu ya. Yoga tuh bagus ya. Atau sekarang yang lagi ngehits ya Pilates ya. Cowok cewek bisa ikut gitu. Kemudian menjaga kesehatan emosional. Jangan dikit-dikit meledak gitu ya. Dan yang terakhir tentunya kita support melalui alat yang Anda punya ya atau alat suplemen yang Anda punya yaitu dari Prive seperti itu. Ya, jadi jangan sia-siakan produk Prive Anda karena untuk masalah psoriasis Prive ini bisa membantu. Ya, bagaimana cara mereka membantunya? Ya, kalau saya akan mulai dari slide yang awal itu tadi membahas tentang kebutuhan pentingnya enzim untuk sel dalam tubuh kita. Ya, karena kalau misalnya sampai sel kita nggak sehat, itu memicu. Nah, makanya saya akan masuk dengan produk yang untuk dalam badan dulu ya. Jadi perawatannya dari dalam dan juga dari luar. Kalau dari dalam ini Anda bisa dengan produk Terazen. Kenapa Terazen? Karena enzim itu kan penting. Enzim itu wujudnya seperti apa? Enzim itu seperti apa? Kok dia bisa segitu pentingnya? Jadi ibaratnya kalau kita, Bapak Ibu tuh mau bangun rumah, Bapak Ibu bisa beli pasir, batu bata, cangkul, kusen pintu dan segala macam. Tapi kalau misalnya nggak ada tukang bangunannya, nggak bisa bangun toh, ya. Kalaupun kita yang bangun, kayaknya nggak nggak jadi gitu rumahnya, ya. Sama seperti tubuh. Bahan bangunan seperti kusen pintu, pasir, batu bata itu adalah ibaratnya makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Bayem lah, sayur-sayuran, buah-buahan, seperti itu. Nah, tukang bangunannya itu sendiri, itu ibaratnya ada tukang bangunan di dalam tubuh kita, itu yang ngebantu ngebangun rumah kan. Nah, enzim itu adalah si tukang bangunan itu. Enzim itu yang mengambil nutrisi-nutrisi baik di dalam semua makanan yang kita konsumsi, dia ambil yang baik-baik dan dia sebarkan ke seluruh tubuh, khususnya tubuh yang lagi butuh banget nutrisi tambahan. Gitu, itu enzim ya. Jadi kurang lebih bayangan enzim itu seperti itu ya. Kekuatan Terazen ini sendiri kenapa harus Terazen ya? Karena sudah banyak sekali orang yang bercerita bahwa enzim itu sangat memiliki efek yang sangat kuat dalam tubuh kita. Saya bilangnya enzim ya Bapak Ibu. Enzim itu sebagus itu untuk tubuh kita ya. Dengan asupan enzim yang tercukupi,
Makanya penyakit-penyakit bisa berkurang, bahkan untuk beberapa kondisi orang tertentu bisa sampai sembuh. Ya, jadi enzim itu sebagus itu. Ya, dan di sini pun dengan asupan enzim yang tercukupi dan konsisten, asupan enzimnya juga bisa membantu dalam permasalahan autoimun. Kalau misalnya emang enzim itu setara dengan, terazen itu kandungannya setara dengan apa? Jadi Bapak Ibu kalau misalnya sehari gitu ya, kita semprot terazen seperti 3 sampai 5 semprot gitu misalnya. Itu tuh kalau mau disandingkan dengan makanan, ya mungkin Anda prefer, udah makan makan nutrisinya yang dibanyakin aja. Itu tuh sebenarnya setara dengan kita tuh makan pepaya tuh bisa sampai 5 biji, semangka sampai 7 biji, jeruk 3 biji, banyak banget. Enak banget ya. Nggak kebayang juga sih sebenarnya saya kalau disuruh makan pepaya 5 biji itu dalam sehari gitu ya. Dalam sehari loh, gitu. Nanti saya akan cari jurnal, cari ininya ya, kebutuhan enzim dalam tubuh kita tuh setara makanannya tuh seperti apa besarnya, gitu. Nanti saya cari deh, ya. Jadi biar kebayang. Kebayang, kembungnya gitu ya makanannya. Ya, tapi itu benar, oke. Nah, terazen itu sendiri mungkin bagi Anda yang udah coba ya, itu rasanya kecut-kecut asem gitu, karena dia bahan dasarnya base-nya ada mengkudunya. Nah, bahan dasar yang dipilih ini kalau misalnya Anda cari tahu satu persatu itu mereka itu bagus banget untuk, antioksidan. Tubuh kita tuh benar-benar butuh antioksidan, Bapak Ibu, ya. Jadi, beberapa buah pun ada juga yang, bisa menangkal, sel kanker, seperti itu antioksidan, untuk malah kalau misalnya saya pernah dapet, cerita bahwa dia bisa bantu juga untuk, rambutnya jadi lebih hitam, seperti itu. Tapi itu kan beda-beda tubuh ya, beda-beda orang. Tapi memang saya pernah dengar ada yang bercerita seperti itu, gitu. Terus juga ada kayu manis, ada panax ginseng. Panax ginseng ginseng itu kan bagus banget ya untuk tubuh. Ginseng itu bagus buat jantung, seperti itu. Ya, jadi Bapak Ibu, makanya judulnya kandungan dahsyat karena satu-satu saya pelajarin itu memang bahan-bahannya dahsyat semua secara alaminya. Oke, belum lagi kandungan, lainnya yang ada dalam terazen itu sendiri. Ini banyak banget ya. Kalau mau dibedah minta Panyoto aja yang bedah. Ya, oke. Jadi ini untuk terazen sendiri untuk asupan enzim dalam tubuh kita. Ya, kalau misalnya Anda untuk menjaga, silakan sehari 2 sampai 5 semprot ya. Tapi kalau Anda sekarang posisinya lagi psoriasis nih, eee, itu sehari itu 5 ya. Kalau bisa sehari 3 kali, 1 kalinya tuh 5 semprot. Untuk Anda yang lagi bermasalah, psoriasis lah, atau mungkin Anda yang lagi kolesterol lagi naik lah, diabetes lagi kambuh, seperti itu. Oke, tidak masalah ya, jadi jangan takut. Oke, 20 mili, 1 botolnya kurang lebih bisa 200 kali semprot, oke? Nah, saya lanjut dulu, untuk produk selanjutnya, ini kan permasalahan kulit. Ya, permasalahan kulit, jadi Anda silakan dari kita, Anda mencoba adalah Pride Body Care kita, ya. Oke, ini jangan bilang yang di luar kota belum tahu kalau kita punya body care. Ya, jadi, Pride Body Care kita itu ada sabun mandi dan juga ada body serumnya ya, body serum. Kedua ini dia memiliki, aromanya tuh bunga, ya, aromanya bunga, tapi di sini yang saya mau tekankan adalah, bunga bunga-bunga yang ada ya, kandungan yang ada, dia itu tinggi akan antioksidan dan dia sifatnya menenangkan. Ya, kulit psoriasis itu sedang dalam kondisi stres. Stres sehingga dia bisa merah, stres karena sel-selnya lagi nggak bagus, seperti itu kulit dia tuh lagi stres sehingga, kandungan di bunga-bunga ini itu bisa membantu untuk menenangkan. Antibakteri dan anti iritasi, karena lagi sensitif banget, jadi kulit itu rentan terhadap bakteri-bakteri atau
mungkin polusi atau radikal bebas lah yang ada di sekitar kita. Seperti itu, ya. Nah, kemudian ada lagi bahannya chamomile, dia bisa membantu mengurangi kemerahan, membantu meratakan warna kulit. Karena kan psoriasis itu tahu kan tadi wujud-wujudnya itu merubah warna, merubah wujud kita juga, ya. Dan ada vitaminnya juga membantu membantu melembabkan, dan ada antioksidan dari Vitolia Rice Brand, ya. Oke, itu untuk body wash dan body serumnya. Tapi kalau Anda pakai body serum, bahannya sama, dasarnya sama, bunganya sama, hanya dia menambahkan provitamin B5 dan juga UV filter. Ya, jadi ini untuk Anda yang mau beraktivitas di luar atau lagi beraktivitas di siang hari, ya. Oke? Karena provitamin B5 itu dia bisa memaksimalkan hidrasi kulit, ya. Jadi bahan-bahan yang dipilih itu dia fokus untuk kesehatan kulit, untuk antioksidan, ya. Jadi harapannya dengan body care, dengan perbantuan Private Body Care dari luar dan dari dalam Anda Terazen, belum lagi Anda tambah blow kulit, ya. Harapannya itu kulitnya menjadi sehat perlahan-lahan, psoriasisnya itu bisa rasa nggak enaknya bisa mulai berkurang, ya. Kulit kembali perlahan juga kembali menjadi warna yang sama dengan kulit sehat yang ada di sekitar badan Anda. Seperti itu, ya. Bu Fania, bagaimana kalau psoriasis di kepala gitu ya? Kalau di kepala Anda bisa pakai Prive Hair Care kita. Prive Hair Care kita dari awal itu saya memang mention ini adalah spesial untuk kerontokan, ya. Bapak Ibu, kalau misalnya for your information, kalau orang kena psoriasis di kulit kepala, itu kan kulit kepala dia kan tertutup sama, bilangnya apa ya, sama kerak gitu ya, bilangnya kerak, terus dia kalau kita goyang rambut sedikit itu turun salju. Jadi sebenarnya hampir seperti ketombe, tapi ini parah. Ada kerak, ada koreng dan segala macam. Dia menutup kulit kepala kita untuk apa ya, bertumbuh ya. Itu pun juga bisa menyebabkan kerontokan, Bapak Ibu, untuk Anda yang psoriasis. Ya, psoriasis di kepala itu bisa menyebabkan kerontokan, gitu. Ya, makanya untuk Anda yang memiliki masalah di kulit kepala, silakan Anda coba Prive Hair Care kita. Why? Ya, Anda lihat deh. Ini saya puterin video. Sebenarnya scalp psoriasis, psoriasis di kulit kepala itu seperti apa? Ini saya puterin ya. Oke, saya aja nggak mau lihat videonya. Padahal saya nyari. Jadi kurang lebih scalp psoriasis seperti itu ya Bapak Ibu. Dari luar mungkin terlihatnya sehat, tapi ternyata dalamnya seperti itu. Ya, itu akibat dari kerontokan dan menyebarnya scalp psoriasis. Seperti itu ya. Makanya Anda punya blower, Anda Anda punya Terazen, dan Anda bisa tambahkan dengan produk hair care kita yang fokus untuk membantu mengatasi masalah kerontokan ya. Dia ada bahan utamanya Panax ginseng dan macadamia nut. Jadi sengaja Prive itu membuat satu rangkaian produk dengan bahan utamanya sama semua agar konsentrasi di permasalahan kerontokan. Jadi bahannya tuh sama, hanya cara kerjanya beda. Yang satu buat nyuci, yang satu buat menguatkan, dan satu untuk merawat. Gitu. Nyuci sampo, nguatin hair tonic, serum itu untuk merawat. Kayak gitu. Ya, kan kalau berkelanjutan dengan bahan yang sama, mereka akan berkesinambungan. Seperti itu. Ya. Oke. Terus enaknya dia ada rasa dingin kalau habis dipakai untuk sampo sama hair tonicnya. Ada dingin-dingin gitu, semriwi. Oke, bahan aktif utamanya Panax ginseng. Pada intinya, bahan aktif utama kita itu menghidrasi kulit, merangsang regenerasi sel kulit, ya, merangsang kulit kepala biar muncul rambut-rambut baru gitu ya. Setelah dia muncul rambut-rambut baru, ya, Panax ginsengnya bantu nguatin akar rambut. Oke. Kemudian kalau misalnya hair tonic, itu membantu mentransfer nutrisi ke akar rambut.
Jadi bayangin, Anda sudah dari dalam dengan Terazen, dari luar Anda bantu dengan hair tonic, ya. Itu mereka berkolaborasi seperti itu, ya. Kemudian aloe vera membantu mengurangi sel-sel kulit, sel-sel mati yang ada di kulit kepala. Itu psoriasis di kepala itu kan sel-sel yang menyebalkan ya. Sel-sel kulit kering ya, kulit mati yang nggak ada fungsinya malah bikin rontok seperti itu. Ya, oke, Bapak Ibu. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian untuk hair serum, ya dia ada vitamin F ekstrak kayu ya, jadi membantu anti peradangan ya, anti inflamasi, anti radang seperti itu. Kemudian menstimulasi pertumbuhan rambut baru ya. Jadi ketiga produk ini dia bekerja sama dengan dengan kerja yang berbeda-beda. Sampo keramas ya. Sekarang saya tanya, Bapak Ibu, apa bedanya hair tonic sama hair serum? Cara pakainya apa bedanya? Tahu nggak? Ya, kalau hair tonic itu Anda semprot ya, dia bentuknya semprot, Anda semprot di akar kepala. Akar kepala, di kulit kepala, sorry. Di kulit kepala dalam posisi rambutnya itu setengah setengah basah ya, setengah basah. Baru mau bilang setengah matang. Kalau serum itu setelah udah kayak 3/4 kering gitu ya. Kalau serum itu dari ujung rambut atas sampai ujung rambut bawah. Ya, jadi itu bedanya. Oke. Tonik di kulit kepala, serum tuh dari ujung rambut ujung rambut atas sampai ujung rambut bawah. Seperti itu, ya. Bisa dipakai laki-laki maupun perempuan, ya. Kalau nggak salah ini lagi promo deh. Promo ke itu, mana sih? Lupa aku. Dah, ini harganya ya. Nah, kemudian saya akan melanjutkan adalah produk yang mungkin gak banyak orang yang tahu ya, tapi ternyata dia bisa membantu detoksifikasi tubuh waktu kita tidur. Ya, waktu kita tidur. Jadi jadi ini bisa menjadi opsional opsi Anda kalau misalnya lagi benar parah, kondisi parah yang tidak memungkinkan Anda pakai BioLite salah satunya, Anda bisa mencoba menggunakan Takara Patch. Ya, detoksifikasi praktis yang tinggal tempel. Orang-orang yang nggak memungkinkan pakai bio tuh kayak misalnya, bio itu kan ngeluarin panas Bapak Ibu. Kalau orang psoriasis, itu cenderung kulitnya tuh lebih sensitif. Takutnya dia nggak kuat gitu. Takutnya nggak kuat karena panas, kulit dia sensitif, lagi merah, bawaannya pengen dicakar rasanya kulitnya gitu. Jadi ini bisa menjadi opsi ya, pakai. Ih, aku seneng banget banyak yang nanya. Bentar ya. Nanti aku menjawab satu-satu. Jadi untuk Takarapet saya mau memperkenalkan mungkin banyak orang yang belum tahu ya, atau jangan cuma saya doang yang nggak tahu ya. Jadi Takarapet ini sendiri adalah detox badan tapi dia ditempel. Ditempel di sebenarnya banyak titik-titik badan yang bisa Anda tempel, tapi saya lebih menyarankan Anda tempelnya di telapak kaki waktu bobo ya. Nah, kandungan utamanya sebenarnya kalau Anda punya gitu atau Anda pernah nyoba dia sebenarnya ada aroma kayak gosong-gosong gitu ya. Ternyata itu adalah cuka kayu, dari cuka kayu seperti itu. Dari pohon ya, dia dari pohon seperti itu. Jangan nanya ini pohonnya dari mana, kagak tahu juga nih pohonnya. Pokoknya pilihan pohon-pohon yang terbaik yang memang eh, kandungannya itu sudah terbukti bisa membantu untuk mendukung produk perawatan kulit, perawatan rambut gitu. Oke, nah ada germanium, turmalin, sitosa, seaweed powder, dan hot spring powder. Intinya bahan-bahan yang dipilih ini adalah untuk fokus dalam detoksifikasi untuk membantu sirkulasi darah. Sebenarnya cara kerjanya tuh gimana? Jadi Bapak Ibu ibaratnya itu kan dia tempelnya di kaki itu ya, dia tempelnya di kaki. Kaki itu cenderung punya pori-pori yang dia bisa ngeluarin keringat gitu. Dia punya pori-pori dan Takara Patch itu dia mengambil racun dari pori-pori yang ada di kaki. Seperti itu.
ya, sehingga dia ngambil racunnya, sirkulasi darah menjadi lebih lancar dan yang paling signifikan itu adalah kalau kita tempel di kaki, itu tidurnya lebih pules, ya, tidurnya lebih pules. Coba deh, ya. Jadi memperlancar sirkulasi darah, terhindar dari kram otot. Kan kita kalau malam-malam suka kram di betis ya, apalagi kalau lagi mimpi lagi ini lomba lomba pacu kuda. Betisnya kram ya. Kemudian dia bisa mengeluarkan toksin dari dalam tubuh ya. Kenapa dia bisa ngeluarin toksin dari dalam tubuh? Sebenarnya kita kalau tidur itu tubuh kita tuh lagi detox. Makanya kenapa kalau bisa tidur dari jam 9 sampai jam 6 pagi. Ya, dia akan start detox dari jam 9 sampai jam 6 pagi. Sehingga bangun-bangun Anda tuh berasa pengen pipis, pengen buang air besar, mukanya berminyak, badannya kayaknya ada bau seperti itu, kulit kepala lebih lepek. Nah, itu adalah hasil dari detoksifikasi ya. Tubuh tuh mengeluarkan, wujud-wujudnya ya, minyak, air, feses, dan segala macam, gitu ya. Dan, si Takara ini mendukung proses kerja Prive device, seperti itu. Oke, dan, saya lanjut dulu karena produk Prive itu bisa menjadi solusi, one stop solution untuk yang psoriasis dan untuk apa aja. Oke, saya akan lanjutin dulu untuk blower-nya. Kan pasti pada nanya blower-nya bagaimana gitu ya. Kalau Anda punya blower tapi belum punya oxytap ya, eee, minum, airnya di-blow ya, biarpun sebenarnya, fokus kerja air yang di-blow dengan air oxytap itu berbeda, tapi ya udah ya, lagi punya blow, di-blow aja itu airnya ya. Tapi kalau sudah punya oxytap silakan dua-duanya. Oke, karena kekuatan air yang sudah di-blow itu dia bisa membantu detoks, mendukung detoksifikasi, ya. Mendukung detoks, udah gitu, menstimulasi memberikan energi pada organ-organ vital dalam tubuh, atau mungkin bisa membantu mendukung proses orang yang lagi mau, menurunkan berat badan, seperti itu, ya. Oke, dan cara pakai aplikasi alat Aethera pada psoriasis ya Bapak Ibu. Jadi yang pasti biasakan lakukan SOP di belakang punggung, telapak tangan, dan telapak kaki. Kepala itu boleh, tapi kalau jangan yang punya ini ya, punya riwayat darah tinggi ya. Hipertensi jangan ya. Jadi punggung, telapak tangan, telapak kaki. Boleh ketek, ketek boleh, ya karena di bagian-bagian itu tuh banyak sekali saraf-saraf yang mewakili satu tubuh kita. Telapak tangan, telapak kaki, seperti itu. Ya. Oke, kemudian SOP jangan pernah dilewatin ya, biarpun Anda kayaknya bosen gitu, kayaknya pengen langsung to the point bagian sakitnya. Oke, langkah untuk nge-blow-nya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini ya, bukan berarti semua orang di-blow dengan speed paling tinggi itu top chair semua, enggak ya. Jadi beda masalah, speed-nya juga beda, tergantung lagi pakai baju apa enggak itu juga beda ya. Jadi kalau dilihat dari gambar yang paling kanan nih, speed-speed ini, speed 1 itu yang pertama, itu untuk yang nggak pakai baju, ya, nggak pakai baju. Ya, jadi jaraknya speed 1 aja ya. Ini soalnya kulitnya lagi radang, lagi merahnya, jadi speed 1 aja jaraknya 30 senti untuk yang tidak pakai baju ya. Tapi kalau misalnya, nggak di rumah nih lagi ketemu mitra, mitranya tuh pakai baju, pakai celana bahan, pakai bajunya tuh ya baju kayak agak tipis-tipis, baju bahan gitu ya, itu jaraknya 10 senti, speed 1 dideketin 10 senti. Tapi kalau misalnya bajunya tebal, pakai celana jeans, bajunya tebal juga, atau mungkin udah pakai baju bahan, dalamnya pakai manset gitu ya, itu jadi speed 2, ya, boleh naikin jadi speed 2, ya. Jadi Bapak Ibu tidak semua kondisi orang itu di speed 3, ya, harus lihat-lihat ya masalahnya apa. Jadi Anda bisa silakan screenshot speed-speed ini. Speed ini nih kurang lebih hampir sama dengan materi yang pernah saya share waktu masalah prostat, ya. Gitu. Jadi kemudian blow 1 menit per titik ya. Jadi per titik itu maksudnya per titik psoriasisnya.
cukup 1 menit paling lama, ya. Kalau misalnya psoriasisnya di titik tersebut orang itu udah sampai mengkeret gitu, badannya udah nyeri banget, cari di titik lain ya. Kalau saya semua orang punya gaya masing-masing ya sebenarnya, tapi kalau saya setelah apa yang saya pelajari, saya ngelihat orang dan saya ngerasain, kalau udah nyeri di titik itu, kita cari titik lain dulu. Selesai titik lain, kita balik lagi ke titik yang tadinya nyeri, gitu. Karena kasihan, ya saya lebih ke kasihan orang-orang yang baru pertama kali dikenalin dengan produk kita. Takutnya malah kagak mau beli. Kok ini barang nyiksa gitu, takutnya seperti itu, ya. Oke, jadi kurang lebih udah jelas ya Bapak Ibu. Kemudian ya, setelah, kita ngeblow area psoriasis, jangan lupa blow area lambung. Blow area lambung. Kenapa ya? Kenapa lambung? Karena psoriasis itu bisa jadi asam lambungnya rendah. Seperti itu ya. Jadi orang itu bisa psoriasis itu karena asam lambungnya rendah atau low stomach acid dan nggak kita obatin. Seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu, pencernaan itu sangat penting. Organ pencernaan itu sangat penting untuk kita jaga baik-baik karena pencernaan nggak beres dikit itu imbasnya ke badan ya gitu. Jadi bagian lambung ya, tahu ya lambung di mana? Di kiri ya. Ya, baik baik perempuan maupun laki-laki lambung semua di kiri ya. Oke, 1 menit aja ya. Jadi bagian itu yang di-blow lambung, titik psoriasis dan juga SOP. Oke, dan Bapak Ibu udah jadi nggak perlu takut lagi dengan sekarang kan lagi banyak banget nih orang-orang yang banyak pilihan lah karena banyak saingan dan segala macam gitu ya tentang produk-produk kita. Tapi saya bisa menekankan kepada Anda dan Anda pun juga bisa meyakinkan diri Anda sendiri dan orang lain kenapa harus pilih produk Prive. Yang pertama ada trainingnya. Ya, yang pertama itu kita kantornya jelas ada di Neo Soho gitu ya. Produknya ada, produk kita telah teruji, telah tersertifikasi se-Asia dan se-Eropa, produk kita sudah terdaftar di Kemenkes, ya, jadi legal, ya, legal. Kemudian terdaftar di Apli 2, garansi 1 tahun ya untuk device ya. Jadi kalau ada apa-apa silahkan datang ke kantor di Soho Capital dan yang paling penting adalah Prive terbukti telah membantu meningkatkan kesehatan dan perekonomian masyarakat ya. Jadi Bapak Ibu nggak usah takut lagi, nggak usah ragu kenapa harus pilih dan awet sama kita ya. Dan ini cara ngerawatnya. Oke, saya belum lanjut dulu produknya, tapi saya mau Q&A ya. Jadi silakan Anda yang mau bertanya. Bisa di halaman chat, saya coba lihat ya. Sudah ada Lihat. yang nanya Bu di Iya nih, dari tadi. halaman. Saya sambil presentasi tuh sambil ngintip sebenarnya. Oh gitu, Bentar. mantap Bu Fania. Silakan Bu Fania. Oke. Oh, kalau kita alergi fokusnya untuk di terapi. Alergi apa dulu nih? Kalau misalnya alergi, SOP aja. SOP dan dia di bagian alergi itu sih Pak, Bu. Eh, Kemudian harus ngurangin makanan apa namanya yang susu, protein seperti itu ngurangin dulu seperti itu ya. Tapi kalau misalnya udah parah banget alerginya ya itu harus konsultasi ke dokter ya. Jadi Bapak Ibu saya mau disclaimer dulu bahwa produk kita ini bukan pengganti obat maupun rumah sakit. Jadi kalau misalnya untuk kondisi yang benar-benar udah tertentu banget itu memang harus Anda ke dokter seperti itu. Tapi moga-moga ini alergi yang cukup dengan blower aja ya, cukup dengan Terazin aja, seperti itu. Apakah dengan Biotera dan Aethera Care tidak cukup? Saya nggak mau bilang tidak kalau kalau misalnya bicara dengan cukup tidak cukupnya sebenarnya Bapak Ibu kalau misalnya kita ada masalah pada tubuh kita, baiknya kita menyelesaikannya dari dalam dan juga dari luar. Sebenarnya seperti itu. Ya, karena kalau dari luar itu dia sudah membantu,
luar itu dia membantu di bagian peredaran darah kita, detoksifikasi dan segala macam. Kalau dari dalam itu dia membantu untuk asupan, ya, asupan. Pencernaan kita itu butuh sekali nutrisi yang sangat baik, ya. Tapi nutrisi yang baik itu makin tahun gaya hidup kita, polusi kita yang ada di mana-mana itu nggak nggak sebanding gitu. Jadi kalau untuk kondisi psoriasis itu nggak cukup, harus dari luar dan dari dalam gitu ya. Serum rambut, serum, oke. Seberapa sering aturan pakai hair serum untuk penderita scalp psoriasis? Oke, kalau sampo, Bapak Ibu, sampo dan sabun Prime itu juga bukan obat ya, jadi Anda bisa menggunakan setiap hari tapi tidak sesering mungkin. Jadi Bapak Ibu cara pakainya misalnya, kalau saya tipikal yang setiap hari keramas, ya. Tapi kan orang-orang beda-beda ya. Kalau untuk kondisi sehat ada yang 2 hari sekali, 3 hari sekali seperti itu. Ya, kalau misalnya perbandingannya seperti ini aja, eh, 1, 1, 2. Ya, kalau saya setiap hari keramas, setiap hari saya pakai sampo, setiap hari saya pakai hair tonic, serumnya 2 hari sekali. Tuh, ya. Oke. Psoriasis juga kayak gitu. Ya, psoriasis juga kayak gitu. Teman penderita psoriasis saat di blog katanya enak banget apalagi ketika gatal. Iya, pasti. Kenapa? Karena anget. Ya, karena anget di dalam tubuhnya itu lagi berusaha untuk menghasilkan, untuk menyelamatkan sel-sel tubuh yang baik seperti itu. Tapi abis blow, kalau psoriasis tuh ada yang ngerasa kumat lagi. Jadi lama-lama ketergantungan dengan blower. Ya sebenarnya enak sih ya kita eh, jadi ada pelanggan setia gitu. Tapi kasihan di orangnya. Itu masalahnya nggak kelar. Jadi bisa dibantu dengan Terazen karena itu dari dalamnya. Gitu. Takara tadi Takara berapa sebentar saya mau lihat dulu ya. 525.000, 20 PV isinya 10 lembar ya. Bisa redemption. Oke, terapi 3 detik per titik. 3 detik? Enggak ada 3 detik. Dan bisa diulang ke titik itu lagi. Terapi seharusnya harus pasien nyaman. Kalau terlalu panas biasanya pasien kapok. Iya betul. Ya, tapi beda-beda style sih ya sebenarnya kalau saya lihat di lapangan ada yang kalau udah nyeri tetap dihantem. Tapi pasiennya tetap menerima gitu, menikmati malah. Jadi memang beda-beda. Tapi kalau saya mengeneralkan kalau udah nyeri cari titik lain karena itu kan tubuh gede tuh ya. Toh. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Sambil saya sambil saya nunggu ada pertanyaan, saya mau selesaiin dulu PPT-nya karena saya mau kasih lihat promo. Ya, jadi ada promo ini juga kalau nggak salah ke Malaysia ya, Johor Bahru ya kalau nggak salah. Itu tuh yang baru tuh. Gitu ada promo, silakan. Habis promo habis promo itu ada membershipnya ya. Jadi yang membership itu kalau Terazen kalau beli 5 gratis 1 itu bisa langsung masuk ke silver Bapak Ibu untuk yang Terazen ya. Oke, ada lagi yang tunggu saya baca dulu. Jerawat punggung pakai Aetera. Eh itu mah di blow aja, di blow terus jerawatnya pakein obat jerawat Ibu Bulala gitu. Pakai jerawat, pakai obat jerawat seperti itu ya. Pakai Aetera di blow ya biar ini aja biar jerawatnya cepat kering ya. Cepat mateng. Gitu. Kan ada tuh sabun apa? Sabun kita tuh. Ada lagi? Diem-diem baik nih kalau psoriasis. Biasanya sih besoknya sih baru pada nanya. Oke. Kalau nggak ada saya mau lanjut slide dulu. Jadi
Bapak Ibu, kalau misalnya Anda yang berada di Jabodetabek, besok kita ada event di Gajah Mada Plaza. Silakan Anda datang bawa calon prospek Anda, bawa orang-orang berpotensi pokoknya. Karena kita di sana besok buka booth, ya. Kita di sana buka booth, kita ada alat-alat juga di sana. Prospek Anda bisa nyoba, Anda pun bisa sambil mengenalkannya lebih dekat lagi ya. Di Gajah Mada Plaza 14 sampai 15 September jam 5 sampai jam 9. Jadi sore lah, datanglah sore-sore gitu ya. Silakan datang. Kenapa saya suruh Anda datang? Karena acaranya itu ada muri pembuatan mooncake terbesar, masuk rekor muri, dan juga ada Bapak Zulkifli Hasan dan Erick Thohir yang akan hadir di acara tersebut. Ayo, siapa yang mau ngeblow Bapak Erick Thohir? Silakan datang ya. Oke, rekamannya ada ya, rekamannya ada, jadi nanti akan di-upload segera ya, mungkin minggu depan ya, karena Senin kan libur. Seperti itu ya. Ada yang mau bertanya lagi? Jadi di sini Bapak Ibu saya mau menekankan bahwa ternyata banyak di antara kita yang nggak sadar kalau ternyata kita itu kena psoriasis. Banyak sekali yang mengira kita itu hanya kulit kering. Ya, psoriasis. Sebenarnya gambar-gambar jenis psoriasis yang saya kasih lihat itu adalah kondisi yang udah ekstrim, kondisi yang udah parah. Tapi kenyataannya kalau di lapangan yang kita ketemu itu merah-merah biasa yang nggak ekstrim, tapi lebih baik mencegah daripada udah ketinggalan. Kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda lihat kondisi orang udah merah banget dan udah lama, itu bisa jadi kena psoriasis ya. Langsung Anda bisa pertolongan pertama di blow dulu. Ya, baru setelah itu pelan-pelan kita baru masuk ke produk-produknya, bisa terazennya, keramasnya dengan produk kita, sabunnya dengan produk kita, seperti itu. Autoimun nggak bisa sembuh 100%, tapi kita bisa membantu untuk ngeringanin rasa nggak enak yang ada di kulit tersebut. Dengan adanya enzim tambahan, itu pun juga harapannya psoriasisnya atau autoimun, kan autoimun banyak ya, itu perlahan-lahan berkurang. Ya, syukur-syukur sampai 90%. Seperti itu kan enak. Kayak gitu. Ya, oke. Oke, saya kembalikan. Saya rasa cukup ya. Oh, saya kembalikan ke MC ya. Pak MC silakan. Pak MC ya Bu, MCB, eh, Hmm, tekan listrik. Oke, mantap Bu Fania. Intinya hari ini kita belajar tentang psoriasis ya, Bapak dan Ibu ya. Nah, mungkin Bapak Ibu masih ada yang mau ditanyain nggak nih? Halo Bapak Ibu. Nah, ini ada nih Bu. Untuk rambut ketombe, apa bisa juga produk sampo dan lain-lain? ah, Maaf, tidak berhubung dengan psoriasis katanya. Apa bisa untuk produk sampo untuk rambut berketombe? Halo Bu Fania. bisa Bu, untuk rambut. Eh, halo? Ya, oke. Bisa Bu, untuk rambut berketombe bisa silakan dipakai karena orang kalau berketombe itu juga bisa menyebabkan kalau udah parah-parah banget itu bisa ketombe. Bisa ketombe, bisa rontok maksudnya, sorry. Gitu. Jadi silakan Anda bisa menggunakan produk rangkaian produk kita. Gitu. Hmm, Oke, ini Bu Fania mungkin sinyalnya kurang bagus ya. Nggak apa-apa. Oke, baik Bapak Ibu, dari Pahans nih, Pahans atau Bu Hans ya. Yang pasti dia diucapkan terima kasih Bu Fania ya. Oke, kalau gitu langsung saja ya. Mungkin dari Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan, silakan langsung ke gimana Pak? Oke, unmute. Oke, baik. Mungkin masih ada yang mau ditanyain Bapak Ibu? Oke lah kalau nggak ada ya Bapak dan Ibu ya. Nah, jadi hari ini Bapak dan Ibu sangat luar biasa sekali.
karena Bu Fania udah ngasih kita informasi tentang psoriasis ya, dengan ternyata psoriasis itu tidak bisa hanya dengan blow, tapi juga ayo kita gunakan nutrisi ya, karena kita tahu bahwa terazen kita sangat luar biasa sekali Bapak dan Ibu ya. Tubuh tetap butuh nutrisi, tapi nutrisi siapa yang mau buat, ibaratnya nutrisi itu adalah bahan bangunan, sementara kita punya ya, kita punya terazen adalah tukang bangunannya Bapak dan Ibu ya. Nah, kalau untuk pembengkakan jantung Bu Fania, ini ada satu pertanyaan lagi. Mungkin selesai ini kita sudahi aja ya, Zoom kita jawab dulu Bu Fania. Kalau untuk pembengkakan Eh, jantung di bagian apa kita di blow Bu Fania? Pembengkakan jantung ya. Ini pertanyaannya karena nggak masuk karena tadi aku sempat putus jadi bacain pembengkakan jantung. Eh udah pasang ring belum? Anggaplah dia Kalau sudah Bu. misalnya kalau misalnya pembengkakan jantung itu lakukan SOP, tetap lakukan SOP di bagian dada itu boleh Oh ya belum ya belum belum. kalau berarti kalau belum nggak apa-apa. Di bagian dada juga boleh. Dadanya itu jangan jangan karena mentah-mentah jantung jadi di belah bagian jantung enggak ya. Dia ini aja manjang ngelebar aja dari ketek kanan ke ketek kiri muter aja di situ ya seperti itu. Oke. eh itu untuk Satu lagi. yang apa jantung gembung ya. Oke. Hmm. Ke- Telapak tangan, telapak kaki juga jangan lupa. Tumor otak. Oke. Kalau misalnya tumor otak ini ke dokter ya. Tumor otak itu ke dokter ya. Tapi kalau misalnya tumor, kalau di blow di bagian mana, yang pasti kalau tumor silakan tambahkan terazen ya, terazen. Kemudian kalau di blownya area mana, eh area kepala pastinya ya, kepalanya itu eh sebenarnya satu kepala, tapi kalau misalnya dia punya hipertensi, hilangi ubun-ubun kepala kanan kiri itu ya, kepala kanan kiri itu. Aku tuh paling nggak berani untuk ngasih orang ngeblow di bagian ubun-ubun karena banyak orang yang nggak mau ngaku kalau dia tuh hipertensi atau mungkin nggak tahu kalau dia hipertensi. Jadi sebenarnya saya lebih suka tuh ngambil aman aja di bagian samping sini ya. Tapi kalau misalnya kalau dan jangan maksa juga ya kalau orang hipertensi dia pengen di sini ya takut, takut ya. Oke, bagian kepala muter nih kanan kiri ya, terus SOP. Telapak tangan, telapak kaki ya. Bu, telapak tangan, telapak kaki sama SOP itu apa punggung belakang tuh udah paling penting dah pokoknya. Pembengkakan lutut di mana blownya? Ya di lutut. Beneran di lutut. Pembengkakan lutut tuh kenapa ya? Kenapa bisa bengkak lututnya? Tetap tambahin itulah suplemen lutut, sorry, suplemen tulang. Oke, Bu Fania nih satu lagi nih. Tumor otak yang membuat keseimbangan kurang. Jadi mungkin blow-nya di daerah kepala ya bukan ya harusnya ya. Berarti kan di bagian belakang tuh sebenarnya. Tapi atas nggak usah lah ya. Ya. Heeh. Karena memang di bagian kepala bagian atas itu yang seperti Bu Fania bilang bahwa ya ada orang yang nggak tahu bahwa dia kena darah tinggi ya. Itu. Gitu. Jadi bagian kepala aja gitu ya. eh 5 menit lah paling lama. 5 menit. Yang bengkak lutut juga paling lama 5 menit. Yang tadi apa jantung juga paling lama 5 menit. 5 menit di luar SOP ya. Paling Hmm. lama 5 menit. Jangan lama-lama. Ya, jangan lama-lama tapi sehari 2-3 kali. Gitu. 5 menit kayak lagu Bu ya. 5 menit. 5 menit lagi. Gitu ya. Oke. Baik, Bu Fania, mungkin kalau bagi Bapak Ibu yang ingin apa namanya konsultasi lagi dengan Bu Fania, bisa ya Bu Fania konsultasi langsung ke Bu Fania lewat chat mungkin Bu Fania ya. Oh, saya malah udah kasih nomor. Woi, mantap ya. Ini baru dahsyat namanya Bu Ya. Fania ya. Jadi Bu Fania udah Hmm. ngasih nomor bagi Bapak Ibu yang ingin konsultasi dengan Bu Fania,
Bu Fania adalah trainer untuk bagian produk kita, Bapak dan Ibu. Silakan Bapak Ibu langsung konsultasi saja dengan Bu Fania ya. Tentang produk, tentang kesehatan bisa dengan Bu Fania langsung Bapak dan Ibu. Baik, kalau begitu Bu Fania, mungkin kita tutup juga acara Zoom hari ini ya Bu Fania ya. Mm-mm. Oke, Oke. untuk penutupannya mungkin ada sedikit satu kalimat ya untuk Bapak dan Ibu bahwa kita jangan pernah bosan-bosan untuk mencari informasi, kita jangan pernah bosan-bosan untuk sama-sama belajar Bapak dan Ibu, karena tidak ada orang-orang hebat ya di dunia ini. Yang ada adalah orang yang terlatih dan yang tidak terlatih Bapak dan Ibu. Ya. Kenapa? Kita tetap harus belajar. Itu Bapak dan Ibu ya. Dan menambah keyakinan kita tentang bahwa bisnis Prive ini, produk Prive ini benar-benar luar biasa Bapak dan Ibu. Baik, sekian dari kami Bapak dan Ibu. Kita akan jumpa di Zoom selanjutnya dan di acara-acara yang nanti Bapak Ibu bisa dapatkan jadwalnya di website kami Bapak dan Ibu ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa lagi Bapak dan Ibu. Salam hebat, sehat. Salah. Gimana mungkin? Cantik. Oh, gini nih kan. Oke, salam sehat, cantik, kaya. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat malam. Dadah. Terima kasih Pak Andreas. Terima kasih semuanya.